Itu artinya kan ada perumahan yang kolab kalau kayak gitu. Ya, Nah, alhamdulillah artinya perusahaannya yang dijual. ada yang seperti yang perusahaannya, ada yang proyeknya. Oke. Gitu, ya. Nah, alhamdulillah di NTB belum ada yang seperti itu, Pak Alfian. Oke. Karena saat kami lihat terlepas dari ini ya, orang birokrasi. Oke, kita mulai. Pagi Pak Agus. Pak Agus apa Pak Aryan sini? Saya manggilnya. Boleh Agus, boleh Aryan. Selamat pagi juga. Ya, ini lagi di mana nih, kantor, rumah? Lagi di rumah. Di rumah. Jadi WFH ya berarti? Atau bagaimana? Atau lagi santai? Banyak santainya sekarang, Pak. Banyak santainya, betul. Terus protokol COVID tetap berjalan ya, baik di kantor atau di rumah sendiri? Ya mau nggak mau, karena kita kan ingin sehat juga ya. Iya. Terus, nah Ketua Japnas NTB ini, Jaring Pengusaha Nasional ya, kalau tidak salah. Iya betul Pak. Ini baru berdiri 2018, jadi sekarang sudah 2 tahun usianya. Sudah 2 tahun untuk di NTB. 2 tahun, tapi tantangannya 2 tahun ini luar biasa. Ibarat bayi itu udah langsung disuruh lari itu. Tanggapannya gimana nih, Bos? Jadi belum selesai badai yang lalu, udah datang lagi badai yang lebih gede lagi. Dan tetap harus dituntut harus tetap survive. Ya justru itu mungkin karena passion kita di wirausaha. Ya jadi mau nggak mau kita harus tetap eksis ya. Ya. Makanya. Sekarang anggota Japnas berapa di NTB, Bos? Di NTB sekarang ada 40 member yang sudah terdaftar, tapi yang sudah jadi family, maksudnya yang lagi aktif, gabung di grup tapi belum apply, karena kita kan untuk member itu apply-nya di pusat. Oke. Sekitar kurang lebih total 30, jadi ada 30-an lagi yang berpotensi untuk join member di Japnas. Ini satu lagi di KSB harusnya persiapan untuk pembentukan cabang. Iya, dalam KSB. 1-2 bulan ini, tapi karena COVID ini kita tunda dulu, atau mungkin mekanismenya kita. Iya. Kemudian bagaimana teman-teman di Japnas atau Pak Agus sebagai ketua ini menyemangati teman-teman ini di Japnas? Adakah trik-trik tersendiri untuk supaya survive, atau bahkan ada yang melihat ini sebagai peluang bisnis baru? Ya tentunya segala situasi itu bagi entrepreneur pasti ada peluang ya di balik. Tergantung bagaimana kita bisa melihat peluang itu, ya kan, terus mengambil, terus mengeksekusi, kan sebenarnya itu. Dan peluang itu ada di mana aja dalam situasi apapun. Dalam situasi COVID sekarang ini, dari pengurus pusat pun juga sangat concern, dan kita sudah selalu mengadakan kegiatan Zoom meeting, ya, baik untuk penguatan internal member-member kita sendiri, maupun untuk publik juga, untuk sharing-sharing informasi, kebijakan, atau mungkin opportunity yang bisa dilihat potensinya. Apa sedikit bocorannya nih, Bos, kalau dari pusat untuk NTB? Kalau untuk di NTB, yang pertama pengurus pusat memberikan semacam masukan untuk skenario pertama bagaimana menghadapi perbankan. Nah, bagaimanapun juga ya boleh dibilang hampir 100% kita pasti bersentuhan betul perbankan, dan itu sebenarnya masalah yang paling berat yang kita hadapi. Betul. Ya. Tapi justru
dengan adanya kejadian ini, pemerintah juga sangat responsif dengan stimulus-stimulus, bahkan di beberapa komoditi. Saya juga kebetulan ada di pariwisata juga, di perhotelan. Yes. Kita di pending untuk segala kewajiban kita dinolkan sampai 6 bulan ke depan. Artinya itu luar biasa, sangat-sangat membantu sekali, dan mungkin baru kali ini terjadi di di Indonesia. Kita diberikan keringanan sampai dengan 0 kewajiban itu. Itu hal-hal seperti itu, pusat juga selalu mengingatkan kita, member-membernya di jangan sampai terlewat gitu loh. Karena kita yang juga harus proaktif untuk bisa mengakses kebijakan kebijakan. Ya. Nah, bicara strategi perencanaan ini, otomatis kan apa yang direncanakan di 2019 untuk 2020 berubah total, atau ada yang ini masih sejalan nih. Seperti tadi kita sampaikan bahwa tidak semua sektor, tidak semua komoditi berdampak. Justru ada 1-2 sektor justru sekarang meroket, ya. Ya. Nah, contohnya sahabat-sahabat kami di Japnas yang bisnisnya pangan, ya. Betul. Bisnisnya beras. Ya. Terus sembakau itu udah pasti akan mengalami peningkatan. Dan lagi panen raya juga nih beras. Termasuk juga yang bisnisnya di bidang kesehatan. Iya. Tapi ada juga yang tahu-tahu banting setir juga langsung mendadak jadi bidang kesehatan, pengadaan alat. Itu makanya kembali lagi ke situasi dan kondisi di area bisnis masing-masing, ya. Kalau emang memungkinkan, why not gitu ya? Iya. Bincang dengan segala potensi fasilitas yang mereka miliki. Saya rasa ya di sanalah kita ditantang sebagai pengusaha, bagaimana kapan kita ngerem, kapan kita ngegas gitu. Betul. Nah, kemudian kita ini sudah mau digadang-gadang oleh pemerintah itu new normal. New normal ini kan bentar lagi juga Mataram akan mengarah ke situ. Kemudian bagi Bos Agus yang bergerak di pariwisata, terus kemudian Ketua Japnas, apa harapannya di new normal ini? Ya tentunya yang pertama harapan kami adalah bukan untuk pemerintah Indonesia aja, mungkin untuk semua unsur di dunia ini segera bisa menemukan vaksinnya itu, ya. Serumnya itu, karena itu sekarang target semua pihak untuk bisa mengembalikan lagi aktivitas kita seperti sedia kala. Namun dalam kondisi sekarang ini belum bisa terwujud. Ya kita mau tidak mau harus mengikuti himbauan dari pemerintah, karena pemerintah pasti sudah memikirkan apa yang terbaik buat buat masyarakatnya, buat bisnis kita, buat ekonomi. Artinya bagi dunia bisnis itu new normal ini tidak secepat itu kita pulih berarti, ya? Betul pastinya. Tapi mau nggak mau kita harus ikutin gitu, karena kalau kita nggak ikutin ya kita nanti akan tergilas gitu dengan situasi. Iya. Nah, tapi kita lihat juga mau new normal atau tetap normal-normal aja di Kota Mataram. Jadi seperti yang sudah terjadi juga di dunia sana, di negara-negara yang cukup maju pun, mungkin karena manusiawi, ya, manusia itu kan nggak bisa terkungkung gitu, nggak bisa manusia ini kan makhluk sosial, sosial, berinteraksi setiap saat. Ya, hal itu memang
apa namanya ya sudah kodratnya gitu. Betul. Mau sampai kapan stay at home? Betul, betul, itu dia. Nah, kita nggak tahu ini proses alam. Ini ya sebisa mungkin kita nikmati, kita enjoy dengan situasi ini. Toh bukan kita aja yang mengalami, bukan kota kita aja yang mengalami, bukan negara kita aja yang mengalami, seluruh dunia. Jadi ya kita enjoy sama-sama aja. Nangisnya bareng-bareng. Iya. Kalau saya boleh dengerin kisah Pak Agus sampai pada titik ini, adakah pengalaman yang lebih susah dari sekarang ini? Seperti tadi saya sampaikan ya, kalau dibilang apa namanya, ya saya cerita sedikit background saya. Boleh. Jadi kebetulan saya ini adalah anak dari apa namanya 3 bersaudara. Dan kebetulan orang tua saya, beliau adalah pegawai negeri, ayah saya. Saya pegawai negeri dan ibu saya ibu rumah tangga biasa, seperti biasa lainnya. Nah, saya menjalani bisnis ini memang itu mungkin yang dibilang apa namanya takdir ya. Karena takdir kan kita nggak bisa merubah, kita terima gitu loh. Betul. Yang kita bisa rubah itu kan nasib gitu kan. Yes. Nah jadi saya karena dilahirkan di lingkungan apa namanya pegawai negeri, orang tua yang sama sekali tidak mengenal dunia usaha, dan saya baru sadari ternyata saya memulai apa namanya bisnis itu dari SMP. Apa itu yang paling langkah awal di SMP itu? Jadi orang tua saya dahulu ada salah satu bank yang mungkin waktu itu koleganya pengurus di bank tersebut, bank zaman dulu kala itu namanya Bank Swastika. Iya. Bank Swastika itu ada di Cakra Negara. Nah, biasa kan kalau apa namanya ada kolega, ayo taruh uangnya atau apa. Jadi orang tua saya pada saat itu memberikan apa namanya semacam pembelajaran buat saya untuk berinteraksi dengan bank. Jadi ada sedikit dana didepositokan dan setiap bulan saya harus ambil, saya datang ke bank untuk biar bisa terima uang jajan tiap bulan itu kita ambil bunganya walaupun nggak banyak. Iya. Nah di satu ketika saya SMP kelas 3, sepupu dari orang tua saya itu kuliah di peternakan di Undrang. Nah di fase itu paman saya ini harus sudah mulai mungkin praktik PKL, praktik kerja lapangan. Alhasil dia punya ide untuk menjadi memelihara ayam potong. Nah, saya orang termasuk yang di lobi mencairkan sedikit dana saya di bank itu untuk jadi modal kerja kita bareng. Itu 10 tahun terakhir ini saya baru menyadari, jadi SMP saya sudah jadi investor. Duit waktu itu kalau dinilai udah berapa ratus juta itu invest untuk enggak nyampe ya berapa juta, karena saya pun menerima apa namanya itu bekal tiap bulan itu hanya nggak nyampe 100.000 dalam pada masa itu ya. Ada masih berarti kalau sekarang berapa berarti konversi 10 jutaan mungkin. Itu jadi sebagian dari itu dicairkan, akhirnya sempat kita jalani sama paman saya itu kira-kira 1,5 tahun. 1,5 tahun, terus saya juga apa namanya tamat ke SMA. Beliaunya juga udah selesai di Undrang. Dan ternyata dia melanjutkan ke Bali, dan cilakanya dari kuliah di peternakan justru kerja di hotel, sekarang jadi salah satu GM. Oh iya. Nah itu jadi akhirnya familiar gitu loh, apa namanya ngelola duit lah zaman. Iya.
menarik dan karena kita juga nggak punya kemampuan untuk melanjutkan operasional daripada bisnis peternakan ayam itu sempat sampai 1.000 ekor waktu itu saya paling maksimal. Dan seingat saya pada saat itu pun belum banyak. Bisnis itu ada masa-masa keemasannya. Iya. Ini saya hanya menikmati masa keemasan tuh hampir setahun karena ayam potong kan panennya itu kira-kira nggak nyampe 45 hari ya. Iya. Nah, tersiar mungkin. Dan teknologi waktu itu masih terbatas ya, teknologi. Banyak tetangga yang ikut-ikutan. Oke. Nah, akhirnya ya karena ikut-ikutan ada yang mungkin belum berpengalaman, belum kuat secara finansial, akhirnya banyak yang ijon gitu harga ayamnya jadi dikuasai oleh pengepulnya. Itu udah nggak menarik lagi juga gitu. Jadi memang bisnis itu selalu punya golden time ya. Ada istilahnya sunrise dan sunset. Dan setelah itu saya tamat SMA, akhirnya takdir lagi gitu. Paman saya kerja di Telkom pada saat itu. Dan kebetulan rumah orang tua saya itu di pinggir jalan. Ya saya di lobi lagi untuk buka wartel tahun 95. Iya. Nah, tahun 95 itulah saya memulai bisnis formal dengan saya membuat badan usaha walaupun pada saat itu CV. Dan saya ingat banget CV-nya itu CV Cempaka namanya karena Cempaka, jalan di depan rumah saya namanya Jalan Cempaka. Jadi so simple gitu. Kalau sekarang mungkin kalau mau bikin PT kita cari dulu di internet, betul. Seperti itu. Tapi ya itu kembali lagi. Tapi berarti sempat menikmati keemasan wartel ya? Oh iya, sangat. 95 sampai 98 di Kota Mataram itu mungkin hanya ada 4 wartel. Iya. Di Ampenan, kami di Mataram. Dan pada saat itu hasilnya cukup lumayan karena kita dapat profit share itu 30% dari revenue. Iya, besar juga itu. Kembali lagi 98 mulai masuk handphone. Handphone sudah mulai dan booming di 2000. Dan Telkom juga membuka keran seluas-luasnya untuk bisnis wartel. Ya udah hilang lagi masa. Iya. Kalau saya waktu itu pelaku yang sering berkunjung ke wartel. Ngapelnya lewat wartel. Tapi LDR ya. Nomor saya pernah habis 100.000 Pak buat nelpon. Biasanya nyari itu yang di atas jam 23.00. Iya. Karena diskonnya gede di sana. Iya. Kemudian masuk ke dunia pariwisata atau hotel. Nah, jadi setelah wartel itu, saya sempat masuk ke dunia pertambangan. Oke. Jadi pada saat itu Newmont. Iya. Nah, tahun 2000 saya punya kesempatan untuk masuk sebagai supplier di sana sampai saat ini masih. Jadi sekarang yang PT Aman, Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah itu juga ya mengalami masa keemasan juga karena pada saat itu Newmont siapa yang nggak tahu betul. Multinasional, profitnya bagus. Yes. Kan? Ya sekarang sih alhamdulillah event sudah dikuasai oleh nasional, masih cukup profesional mereka. Hanya saja mungkin marginnya tidak Tapi buat kita di NTB sudah luar biasa, masih ada industri yang bisa kita gantung karena itu baru 2010 baru mulai melihat 2011 bandara pindah, terus lihat pariwisata mulai geliatnya mulai terasa luar biasa pada saat itu. Sampai dengan satu event nasional hampir
sekian ribu rumah disewa sama, Iya, betul. kalau nggak salah hari Harganas itu, Hari Keluarga Nasional. Iya, betul. Nah itulah jadi momentum saya melihat, wah ini. Iya. Dan kebutuhan kamar itu masih sangat minim waktu itu. Betul. Dan jumlah kamarnya juga sangat minim. Betul. Kemudian masuk ke hotel berdiri ini tahun berapa Arians ini? 2000. Arians berdiri itu di 2013. Arians, iya. Kami mulai konstruksi di 2011, hampir 1,5 tahun ya. Kita di 2013. Sekarang udah masuk tahun ke-7. Tahun ke-7 dan berkembang terus saya lihat itu. Ya, alhamdulillah. Dan hotel ini juga rujukan juga saya lihat karena banyak event di depan situ, jadi salah satu rujukan lah buat orang-orang menginap kalau ada MICE atau apa. Ya, karena kalau bisnis perhotelan kan lokasi itu sangat penting ya, pengaruhnya besar sekali. Jadi saya pun mengambil keputusan itu karena saya merasa lokasinya banyak penyangganya gitu, banyak perkantoran, banyak aktivitas bisnis. Penunjangnya banyak, ya. Kemudian saat ini bagaimana kondisinya? Saat ini okupansi itu masih di bawah 10%. Oh, tapi ada. Oke, menarik. Berarti masih ada income ya? Kita punya long stay itu ada 4 kamar. Yang memang dari sebelum COVID sudah emang long stay di tempat kita. Jadi bayangan saya, karena banyak teman-teman juga yang tidak ada pemasukan dari pengunjung, ternyata saya setelah tahu ternyata masih ada yang berincome hotel-hotel di NTB ini. Ya, ada beberapa yang ini memang masih ada juga yang mengambil peluang dengan menerima isolasi mandiri. Betul. Ya, ada betul. Bersama dengan rumah sakit, ada beberapa. Iya. Jadi ya itu seperti saya bilang peluang itu selalu ada. Bagaimana kita bisa melihat, mengambil kesempatan itu. Yes. Kembali ke Japnas nih, Bos. Ya. Prediksi kalau saya baca di beberapa artikel itu ekonomi Indonesia nasional secara akan selamat lah dari resesi ekonomi corona ini. Tapi kalau ada prediksi sendiri dari Japnas, khususnya NTB mungkin. Kalau dari Japnas NTB sendiri, kita melihat di NTB ini kan sekarang jadi tulang punggung itu adalah industri pariwisata. Iya. Tentu dengan adanya momentum MotoGP dan terakhir saya mendapatkan info justru Dorna menambah lagi durasinya menjadi 10 tahun dari 3 tahun. Iya, benar. Ya, mudah-mudahan informasi itu benar ya, saya terima. Jadi itu artinya mungkin karena dilihat dari semua tempat, semua kota itu berbeda-beda kan efek daripada corona ini sendiri. Iya. Karena mungkin pengaruh cuaca, suhu di daerah-daerah itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk daerah yang tidak disukai oleh corona sudah bisa bertahan lebih lama, mudah-mudahan seperti itu. Betul, amin. Jadi ya ini kembali lagi hanya prediksi. Mudah-mudahan kita lihat juga perkembangan bahwa sudah ada info-info serum katanya yang di Amerika sudah mau dirilis. Ya, semoga itu memang benar-benar cepat bisa terrealisasi. Dan saya pantau terus MotoGP juga pembangunannya masih on the track. Iya. Mudah-mudahan momentum ini sebenarnya diberikan untuk kita untuk
justru memperkuat SDM kita di pariwisata, karena jujur aja ada kekhawatiran juga gitu, karena saya sendiri pelaku pariwisata. Iya. Dan saya juga ingin mengajak sahabat-sahabat saya, saudaraku di Lombok, di NTB, bahwa kita harus menyadari tempat kita ini luar biasa indahnya. Luar biasa. Yang saya khawatir justru kita sendiri nggak menyadari gitu. Iya. Bagaimana orang dari dunia luar datang ke sini mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk menikmati pantai. Betul. Karena pasti di tempatnya nggak ada gitu loh. Iya. Semua. Jangankan di luar, di Indonesia pun nih, jangan jauh-jauh, di Surabaya pun teman-teman bilang, wah Lombok. Betul. Karena tentang Lombok mereka karena udah ngiler ngelihat bagaimana jernihnya air di pantai, pasir putih. Nah, itu yang saya ingin juga menghimbau kepada Pak Gubernur, Bapak Wali Kota, Pak Bupati, bagaimana bisa merubah paradigma kita sendiri dulu gitu, karena tempat kita ini indah banget. Iya. Jaga kebersihannya, ya itu yang mungkin di momen ini juga jangan sampai terlewatkan terlalu fokus sama COVID. Iya. Kita malah nggak mempersiapkan nanti bakal kedatangan puluhan ribu bahkan ratusan ribu wisatawan yang khusus datang ke Lombok hanya untuk menonton MotoGP. Jangan sampai kita menonton orang yang menonton MotoGP. Nah, itu dia tuh. Karena saya juga beberapa kali mengundang dengan Japnas, kita punya jaringan juga di teman-teman di Asia Tenggara, dari di Thailand. Iya. Saya undang khusus untuk datang ke Lombok dan melihat situasi di kawasan Mandalika. MotoGP mereka bilang amazing deh. Iya. Mereka berjanji akan datang karena Lombok indah banget, dan biaya mereka datang ke sini juga expense-nya tuh cukup menarik buat mereka daripada dari Bangkok mereka datang ke Phuket. Iya. Masih di negara yang mereka sendiri, mereka bilang itu mahal. Artinya sama juga kalau kita ke tempat lain di daerah kita lebih mahal daripada ke Thailand. Iya. Kalau tadi saya sempat dengar Young Entrepreneur Thailand ya. Ya. Ini Young Entrepreneur antara kerjasama Indonesia dengan Thailand ya, Bos? Ya, betul. Jadi dari tahun 2019 kemarin, Kementerian Perdagangan Thailand memang sudah memiliki program Young Entrepreneur Development ini bekerja sama dengan seluruh negara di Asia Tenggara. Nah, khususnya di Indonesia baru 2019 kemarin, dan saya beruntung di Japnas diberikan kesempatan, dan kita ada tahapan eliminasi. Jadi kita apply dulu, kita kirim transkrip nilai kita, bahasa Inggris kita bagaimana, terus bagaimana badan usaha kita. Jadi untuk bisa menuju ke sana juga butuh perjuangan juga. Iya. Saing dengan pengusaha-pengusaha di Kadin, di GIC, ya. Iya. Nah, itu akhirnya mengerucut 30 orang di Indonesia dikirim ke Thailand, dan semuanya dibiayai. Hari perjalanan dari Indonesia sampai kembali lagi ke Lombok itu semuanya ditanggung. Apa misi yang utama dari Young Entrepreneur YND ya? Misinya satu yang jelas untuk memperkuat ikatan ini ya, silaturahmi ya mungkin ya antara pengusahanya. Dan kalau saya melihat ada misi yang menguntungkan buat mereka sebenarnya, karena mereka secara tidak langsung mereka tuh mempromosikan daerah Thailand kepada kita. Dan
saya diundang ke sana 1 orang, katakanlah, atau 30 orang teman-teman dari Indonesia, tapi begitu balik ke Indonesia saya ngomong tentang Thailand secara tidak sadar. secara nggak sadar. Iya. Nah, tapi di satu momen saya juga nggak mau kalah juga dengan strategi yang mereka. Jadi ada kesempatan untuk berbicara di forum. Jadi yang entrepreneur itu kita digabung antara 30 pengusaha Indonesia dengan 30 pengusaha Thailand. Okay. Itu di mix, kita dibuatkan grup, bikin workshop, bikin banyak kegiatan di sana. Nah, akhirnya kita menyatu. Nah, di forum itu ya saya cerita tentang Lombok, bagaimana Lombok unique island, kita punya lebih dari 40 air terjun, kita punya danau di atas awan, ya kan itu. Ya. Akhirnya alhasil 2019 kemarin ya, 2019 bulan kalau nggak salah September, mereka 11 orang datang ke Lombok akhirnya, finally. Justru saya yang lebih duluan mengambil benefitnya. Bisa datang ke Lombok dan saya sangat happy. Yes. Artinya mereka juga sudah ke depan pasti akan berkunjung lagi. Bisa-bisa juga ada yang sudah mungkin merencanakan untuk invest. Exactly, pastinya karena mereka membandingkan dengan biaya yang ada di sana itu kan cukup menarik buat kita di sini. Tapi minimal mereka sudah komit dan janji sama saya akan bawa keluarganya, karena mereka waktu datang ke sini masih nggak bawa keluarga semua. Dan saya ajak ke Gili Trawangan, kita keliling pakai boat di itu sunset di situ. Wah, mereka benar-benar sangat kagum dengan Lombok. Dan Thailand juga dengan baik menerapkan wisata halal ya, Bos ya. Iya, betul. Iya. Artinya jadi, hampir memiliki kemiripan. Iya. Jadi di situ pun juga ada restoran-restoran yang memang sudah punya logo halal food. Menarik. Ya, semoga ini triwulan kedua semoga cepat berlalu lah COVID ini biar mereka kembali ke sini lagi dan kita bisa bangkit bareng-bareng, Bos. Mungkin harapan sebelum akhir dari perbincangan kita, harapan kepada pemerintah, kemudian kepada masyarakat dan kepada teman-teman di Japnas. Ya, yang pertama mungkin dalam kesempatan ini juga saya ingin bercerita tentang Japnas sedikit. Yes. Japnas itu adalah jaringan pengusaha nasional, di mana kita ini berjejaring, bersinergi, ya. Jadi menguatkan satu dengan lainnya dan selalu memberikan potensi-potensi untuk sinergitas. Antara pengurus-pengurus di member-member kita di lokal di NTB, begitupun juga bisa bersinergi dengan pengurus wilayah yang lainnya, termasuk juga pengurus wilayah di pusat. Jadi kita bisa presentasikan bisnis kita ketika ada momentum, dan kita di Japnas di pengurus wilayah itu wajib mengadakan yang namanya business matching setahun 2 kali. Nah, itu mengundang seluruh unsur entrepreneur, wirausaha untuk ya kita berbagi informasi. Struktur terjadi business matching. Nah, termasuk di pusat yang skala nasional dan skala internasional itu juga diadakan oleh pusat. Jadi Japnas ini melulu ketemu ngomongin bisnis, ngomongin potensi. Jadi kita seperti itu, baik di tingkat daerah, nasional maupun di internasional. Termasuk teman-teman di Young Entrepreneur Development yang di Asia Tenggara kita undang di business meeting Japnas Yendi pada 2019, dan itu membubuhkan potensi kerjasama hampir 300 juta US dollar waktu itu. Oke. Jadi
cukup signifikan ya. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan ini teman-teman yang belum mengenal Japnas, Ya. kita welcome, kita bisa diskusi-diskusi tentang apa aja mengenai potensi-potensi bisnis. Yang Siap. pertama, terus yang kedua ya tentunya semua pasti ingin segera berlalu kondisi ini, dan kita juga harus mendukung pemerintah, karena pemerintah pasti memikirkan yang terbaik buat kita semua ya. Even secara praktik kita belum menikmati, belum tersentuh, kita harus memahami juga pemerintah punya keterbatasan juga. Jadi ya kita harus bersabar, kita harus proaktif gitu ya. Jadi janganlah kita kalah dengan kondisi ini ya. Jadi kita harus tetap seperti sepeda, kita harus bergerak terus gitu biar biar nyampe di tujuan, karena kalau diam nanti nggak stabil gitu ya. Betul. Mungkin itu. Siap. Kapan-kapan saya boleh juga diundang di Japnas kalau ada diskusi, Bos. Ya, siap. Ada yang bergerak di bidang media nggak di anggota member Japnas? Yang di media belum ada. Nah, boleh itu. Siap. Siap, Pak Agus. Kita lain kali kita bertemu di diskusi, mungkin bisa 4 mata atau ngopi di Arians nanti. Saya senang sekali. Kesempatannya. Sama-sama. Ini nanti boleh saya share ya di YouTube-nya Lombok Pos. Siap. Biar teman-teman yang lain tahu tentang Japnas itu seperti apa dan sosok Pak Agus Arians. Mungkin saya bisa titip pesan sedikit. Boleh. Silakan. Jadi saya juga, karena kecintaan saya dengan Lombok, NTB, saya juga baru merintis yang namanya channel Om Agus Jalan-Jalan. Om Agus Jalan-Jalan. Nah. Oke. Nanti kita bisa collab. Jadi ya itu tidak lain dan tidak bukan untuk bisa membantu apa yang kita bisa kontribusikan ya, walaupun kecil. Ya. Ada manfaatnya buat teman-teman semua. Oke, thank you. Siap, Bos. Terima kasih. Sukses terus. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, Siap. terima kasih, Pak.